Halo, gua Boy dan di video kali ini gua akan membahas tentang masa depan Indonesia yang cerah di tangan Sintayong. Jadi setelah timnas Indonesia ditangani oleh pelatih asal Korea Selatan Sintayong, dia mampu ataupun berani memutus satu generasi dari sepak bola Indonesia. Yang harusnya pada saat ini generasi seangkatan dari Evan Dimas Darmono dan kawan-kawan yang dulu merajai kompetisi di usia 19 tahun, kali ini mereka sudah lagi tidak terpakai. Di mana pada pagelaran Piala Asia 2023 kali ini, Indonesia memiliki rata-rata usia pemain yang sangat muda. Yakni rata-rata skuad timnas Indonesia adalah 23,69 tahun. Di mana kalau kita lihat data dari skuad timnas Indonesia yang masuk dalam skuad final di Piala Asia 2023 ini, ada sekitar 12 pemain timnas Indonesia yang usianya bahkan masih di bawah 23 tahun. Misalnya ada nama Elkan Bagot yang baru 21 tahun, lalu Rizky Ridho 22, Marcelino Ferdinand masih 19 tahun, bahkan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri juga masih berusia di bawah 23 tahun, dan Pratama Arhan juga masih berusia 22 tahun. Ketiga pemain ini sudah sering membela timnas Indonesia senior. Lalu juga ada pemain-pemain baru seperti Hoki Caraka, Ramadan Sananta, lalu juga kiper Hernando Ari yang sekarang sudah mulai dipercaya di timnas senior. Lalu juga ada dua pemain baru, yakni Ivar Jenner dan juga Justin Hapner. Seperti yang kita ketahui bahwa timnas Indonesia saat ini akan berlaga di dalam ajang Piala Asia 2023. Nah, dari 12 pemain yang dibawa Sintayong ini nampaknya memang akan menjadi masa depan timnas Indonesia ke depannya. Apalagi dalam waktu dekat atau di tahun ini juga, Indonesia juga masuk ataupun berlaga di Piala Asia U23. Jadi saya yakin pemain-pemain yang sudah mendapatkan caps di timnas senior seperti Hernando Ari, Rizky Ridho, lalu juga ada Ivar Jenner, Rafael Strijk, dan juga Hoki Caraka, Ramadan Sananta itu juga pasti akan dibawa ke Piala Asia U23. Nah, berkaca dari pemain-pemain yang kerap dimainkan ataupun dipercaya oleh Sintayong dengan pemain-pemain muda, ini saya yakin masa depan timnas Indonesia akan cerah. Setidaknya kalau kita lihat proyeksi ke depan dalam 5-10 tahun mendatang, pemain-pemain yang saat ini membela timnas Indonesia senior juga masih bisa terus untuk berkarir untuk membela timnas Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa memang Sintayong menimbulkan kontroversi atau sedikitnya membelah dua kubu pada penonton ataupun penggemar sepak bola Indonesia saat ini. Yakni ada kubu yang menolak untuk renaturalisasi atau yang sering dibilang para netizen ini kaum local pride, dan juga ada ada juga mereka yang pro dengan naturalisasi. Namun kalau kita lihat, sebagian besar pemain naturalisasi Indonesia ini usianya memang masih muda-muda. Seperti yang terbaru adalah Justin Hapner, ini dia baru berusia 20 tahun pada tahun ini ya, kelahiran 2003. Sebelumnya juga ada Ivar Jenner dan Rafael Strijk yang juga masih berusia 20 tahun. Nah, ini kalau kita lihat berbeda dengan naturalisasi di zaman dulu, di mana naturalisasi kita di zaman dulu itu kebanyakan pemain-pemain yang memang bagus, tapi sedikit agak telat untuk dinaturalisasi. Contohnya adalah Christian Gonzalez. Dia memang bagus, tapi sayangnya dinaturalisasi sudah agak telat. Yakni Christian Gonzalez pada saat itu di Piala AFF 2010 itu usianya sudah mencapai ataupun sudah menginjak 35 tahun. Lalu juga ada nama Beto Goncalves. Beto Goncalves juga dinaturalisasi kalau tidak salah itu sekitar usia 38 tahun. Apalagi setelahnya itu ada proyek-proyek naturalisasi yang saya anggap itu gagal total. Seperti misalkan ada nama Rafael Maitimo, Toni Kusel, Johnny van Beukering, Sergio van Dijk. Itu hampir semuanya hanya angin lalu aja. Hanya lewat aja. Karena memang mereka bukan pemain-pemain yang diambil atau dinaturalisasi karena skill mereka, tapi memang kebutuhan mendesak akibat adanya perpecahan PSSI di sekitar tahun 2015 silam. Kalau nggak salah ya, 2015. Oke, jadi kalau menurut gue, selain
kita mengambil jalan instan untuk naturalisasi, walaupun bagus dengan naturalisasi pemain-pemain muda, jangan lupain juga bahwa kita juga harus melakukan pembenahan di segi pembinaan usia muda. Karena kalau dulu yang pernah gue inget, dulu ada yang namanya, kalau dulu yang pernah saya ingat itu ada yang namanya Piala Suratin Cup, yaitu pembinaan ataupun kompetisi di usia muda, kalau nggak salah usia 15 atau 17 tahun seperti itu tetap berjalan. Nah, saat ini tampaknya kompetisi Elite Pro Academy yang di bawah naungan PSSI untuk pembinaan usia muda itu sedang tidak berjalan. Nah, ini yang kayaknya akan sulit untuk menemukan bibit-bibit muda potensial. Bahkan ketika kemarin Piala Dunia U17, kita bahkan, ataupun PSSI, bahkan melakukan seleksi terbuka keliling Indonesia hanya untuk mencari bibit-bibit pemain muda, dan itu pun kayaknya nggak ada yang masuk juga di dalam skuad final. Jadi ngapain ya untuk membuang anggaran nyari-nyari pemain ke pelosok, pada akhirnya nggak ada yang juga dipakai di skuad timnas. Tapi selain itu juga, kalau kita lihat, seperti misalkan lawan kita di Asian Games kali ini, ataupun Asian Cup ini, salah satunya ada tim kuat, yakni Jepang. Padahal Jepang, informasinya dulu, mereka juga belajar sepak bola ataupun melihat sepak bola Indonesia liganya ke Liga Galatama. Makanya mereka membuat J-League pada saat itu yang terinspirasi dari kompetisi Galatama, di mana para klub-klub bola pada saat itu didanai atau disponsori oleh perusahaan-perusahaan. Makanya di Liga Jepang itu kebanyakan klub-klub sepak bolanya itu berafiliasi dengan perusahaan swasta. Nah, kalau kita lihat, kalian bisa searching di YouTube, di channel YouTube, itu kalau kita searching kompetisi sepak bola Jepang di tingkat SMA aja, itu sudah begitu bagusnya. Bandingkan dengan Indonesia, yang dimana liganya aja itu nggak karu-karuan. Yang ada malah kasus mulu, ada kasus, yang ada kasus mulu. Misalnya kasus pengaturan skor, lalu ada gajinya yang nggak dibayar, terus juga ada skandal-skandal yang lain yang melibatkan petinggi-petinggi organisasi itu, entahlah. Tapi kalau gue lihat, dari saat ini, Indonesia udah menunjukkan track yang bagus untuk masa depan timnas Indonesia itu sendiri. Semoga aja kedepannya PSSI tetap konsisten untuk memperbaiki sepak bola Indonesia dan tidak diganggu-gugat oleh urusan politik. Oke, itu aja yang mau gue bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya.